Jadi untuk dinas sosial, jadi ini saya jelaskan secara umum bahwa untuk tugas pokok atau tugas dari dinas sosial itu salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, kemudian ada kegiatan salah satunya adalah perlindungan khusus terhadap anak. Nah, ini menyediakan layanan terhadap korban-korban terkait dengan kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan. Nah, dalam ini khususnya adalah korban terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi ini merupakan tugas atau fungsi dari dinas sosial untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Ya. Kemudian dari ini ada pelayanan, ada namanya P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau ada permasalahan terkait dengan kekerasan perempuan atau kekerasan terhadap anak, maka laporannya adalah kepada tim P2TP2A ini, sehingga kita lakukan penjangkauan kasus. Dari kasus-kasus itu kita ada laporan, kita lakukan assessment, ya kita lakukan assessment. Apakah dari assessment tersebut ini memerlukan permasalahannya apa? Ya, kemudian memerlukan bantuan apa? Contoh misalnya terkait masalah hukum misalnya. Nah, ini perlu pendampingan terhadap masalah hukumnya. Kemudian misalnya perlu masalah pendidikan, maka kita bantu masalah pendidikannya. Apakah terkait dengan sekolahnya atau terkait dengan biaya dan lain sebagainya. Karena di dalam tim ini atau juga masalah kesehatan ya dan lain sebagainya, termasuk psikologis tentunya. Ini merupakan tim yang terdiri dari lintas OPD termasuk Polres juga masuk di dalam tim P2TP2A ini. Jadi untuk penanganan secara umum terhadap korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini diwadahi di dalam kelembagaannya adalah P2TP2A tadi. Nah, kemudian setiap kasus yang kita tangani itu kalau memerlukan pendampingan, misalnya pendampingan hukum, ya kita fasilitasi. Ya, kita sudah melakukan MOU terhadap kepada lembaga-lembaga hukum yang tentunya membantu dalam rangka melaksanakan fungsi tadi, perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak. Kalau untuk korban dari penuntut itu pendampingannya seperti apa, Pak? Pendampingannya kita pelaporan kita dampingi pada waktu pas pelaporan, jadi kita dampingi. Untuk kondisi korban bisa. Berdasarkan asesmen itu salah satunya adalah sekolah, terkait dengan sekolah. Nah, ini sekolah ada yang minta pindah, kemudian ada yang tetap, ya kemudian dilakukan secara daring, ya kemudian seperti itu. Yang dua itu yang ada untuk kasus pendidikan. Kemudian untuk psikologis ini sementara ini dalam asesmennya sudah bagus, artinya dalam kondisi baik termasuk kesehatan. Tetapi nanti kita lakukan lagi asesmen ulang ya, terhadap kita follow up lah, kita tindak lanjuti terhadap kondisi psikologis. Sempat ada trauma nggak, Dok, dari korban? Itu ya sempat ada, tetapi ya sekarang sudah kondisinya sudah baik. Kalau saat ini sudah ditangani Dinsos, ada berapa anak, Dok, dari yang sudah dilakukan home visit? Ada 5 yang sudah dilakukan home visit. Korban ini ada tekanan, Dok? Ditekan oleh seseorang atau gimana? Kalau itu kita ke psikologisnya saja ya, ke yang ditangani dari Dinsos saja. Ya.
Kalau sampai saat ini berarti untuk home visitnya akan dilakukan rutin setiap minggu sekali atau gimana dokter? Enggak setiap minggu sekali, jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kita zaman sekarang kan ada WA dan kan bisa seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan kunjungan langsung ada 4 yang masuk. Kalau ini hanya dilakukan konseling aja atau sampai butuh obat oral, dok? Konseling, enggak sampai butuh obat. Apakah semua korban masih di bawah umur? Yang jelas anak ini, anak di bawah 18 tahun ya.